Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Kan sebagai pimpinan atau membenarkan saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan, pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan.
Diketahui dua oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa.
Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek pemrogi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana terubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan,
Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Tidak bang, maksudnya kan dia sebagai pimpinan atau benar saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan.
Diketahui dua oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa.
Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah farmakologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Hidoshi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan,
Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Tidak bang, maksudnya kan sebagai pimpinan atau membenarkan saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan.
Diketahui dua oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa.
Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek perlogi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan,
Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Ini tuh, tidak bang, maksudnya kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan.
Diketahui dua oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa.
Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek permogi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan,
Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Tidak bang, maksudnya kan sebagai pimpinan atau benar saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan, dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan.
Diketahui dua oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa
Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek perlogi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan,
Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Tidak bang, maksudnya kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan.
Diketahui dua oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa.
Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu pemberatan tidak ada, hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah psikologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana terubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan,
Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibdami dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Tidak bang, maksudnya kan sebagai pimpinan atau membenarkan saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak polisi di Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan.
Diketahui dua oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa.
Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek permologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana terubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan,
Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Kan sebagai pimpinan atau benar saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan.
Diketahui dua oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin. Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa.
Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah praktek penologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Hidoshi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. 4. Biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel,
AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan dua anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang 2 juta rupiah ke Supriyani. AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Ini tuh, tidak bang, maksudnya kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikom Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito
yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan.
Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah pemrogi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibdami dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Tidak bang, maksudnya kan sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah psikologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM, apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik, yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah psikologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Ini tuh, tidak bang, maksudnya kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik, yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek permologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1. Pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibdami dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Tidak bang, maksudnya kan sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah psikologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah psikologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dakwaan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Tidak bang, maksudnya kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah nikung. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek pemrogi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Ligosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibdami dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Tidak bang, maksudnya kan sebagai pimpinan atau benar saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek pemologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Hidoshi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Ini tuh, tidak bang, maksudnya kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanitreskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanitreskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanitreskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah pemrogi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Tidak bang, maksudnya kan sebagai pimpinan atau membenarkan saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM, apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek pemologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikom Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM, apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik, yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah psikologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1. Pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Hidoshi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Tidak bang, maksudnya kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah nikung. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah pantai pemrogi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana terubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Kan sebagai pimpinan atau benar saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek pemrogi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Ini tuh, tidak bang, maksudnya kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanitreskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanitreskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanitreskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah konflik penologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana terubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Ini tuh, tidak bang, maksudnya kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah pemrogi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibdami dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Kan sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM, apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek permologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu hijau merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Kan sebagai pimpinan atau benar saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM, apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat, utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah konflik pemologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiharjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM, apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik, yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah psikologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dakwaan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu hijau merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik, yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek pemrogi terhadap terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD Binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibdami dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Kan sebagai pimpinan atau benar saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik, yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek penologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibdami dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Ini tuh, tidak bang, maksudnya kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanitreskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanitreskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanitreskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panreng permologik terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu hijau merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Kan sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM, apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah konflik penologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Kan sebagai pimpinan atau benar saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM, apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik, yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah psikologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1. Pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibdami dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Tidak bang, maksudnya kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek pemrogi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SD 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Kan sebagai pimpinan atau benar saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM, apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik, yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah panrek pemologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1. Pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1. Pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. 4. Biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Kan sebagai pimpinan atau benar saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik, yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu, Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah psikologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Hidoshi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Ia benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Ini tuh, tidak bang, maksudnya kan dia sebagai pimpinan atau membenarkan saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani, Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara, tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanitreskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanitreskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanitreskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bitpropam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Terdakwa belum pernah dihukum. Angka nomor 7 tuntutan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo lepas dari segala tuntutan hukum atau masalah psikologi terhadap terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo sebagaimana dilakukan melanggar 1 pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana surat dakwaan. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana terubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 pasang baju seragam SD dengan baju lengan pendek motif batik dan celana panjang di warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriana. 1 buah sapu ijuk merek Nigosi Star warna hijau dikembalikan kepada saksi Sana SPD. Keempat, biaya perkara sebesar Rp5.000 dibebankan kepada negara. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan terbuka umum pada hari ini Senin tanggal 11 November 2024. Perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan tidak ada, hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa selaku guru honorer SDN 04 Baito sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Terdakwa memiliki 2 orang anak kecil yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan, Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam enggan mengomentari pencopotan 2 anak buahnya di Polsek Baito karena minta uang Rp2 juta ke Supriyani.
AKBP Febri hanya membenarkan telah menarik dua personelnya, yakni Kapolsek Baito Ibda Mi dan Aibda Am yang menjabat Kanit Reskrim ke Polres Konsel. Iya benar sudah kami ganti dan tarik ke Polres, katanya saat diwawancarai tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Kalau mau faktanya nanti jalan-jalan coba cek di Polsek Baito, lanjut AKBP Febri. Saat ditanya apakah dua anak buahnya itu dicopot karena terbukti meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito, Febri tak mau berkomentar. Kapolres Konsel hanya mengungkapkan penarikan personel untuk menurunkan tensi, karena desakan publik. Itu hanya cooling down saja. Kalau sudah tidak ada di Polsek berarti sudah tidak ini, menjabat, tutur AKBP Febri Sam. Tidak bang, maksudnya kan sebagai pimpinan atau membenarkan saya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi. Dua personel polisi yang terlibat karena meminta uang dalam kasus penanganan guru honorer Supriyani dicopot dari jabatan. Dua personel yang dicopot yakni Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin. Pencopotan dua personel itu dari surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara yang beredar pada Senin 11 November 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian Kapolsek Baito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel AKBP Febri Sam membenarkan pencopotan dua anak buahnya itu. Febri mengatakan pencopotan dua personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena dua personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Sementara itu terkait pencopotan Ibda MI dan Aibda AM, apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani? Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan, lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Sebelumnya, Ibda MI dan Aibda AM menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turun tangan soal kasus dugaan penganiayaan guru honorer Supriyani terhadap murid sekolah dasar atau SD sekaligus anak seorang polisi di Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 November 2024 lalu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Kapolri mengancam akan memecat polisi yang terbukti melakukan pemerasan terhadap Supriyani. Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolri saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat. Seperti diketahui, dalam kasus ini ada isu polisi Polsek Baito melakukan pemerasan terhadap guru Supriyani. Adapun jumlah nominalnya beragam, yakni mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Kapolri juga mengomentari terkait proses hukum terhadap guru Supriyani yang kini sudah masuk ke persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andolo. Dia berharap proses hukum yang telah berjalan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, meski sebelumnya sudah ada mediasi yang dilakukan beberapa kali. Selain itu, dalam kasus ini ia mengatakan mediasi sudah dilakukan sebanyak 6 kali, namun belum menemui titik terang. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk membantu proses penyelidikan kasus yang menyeret guru Supriyani. Listio Sigit berharap apa yang dilakukan sejauh ini bisa menghasilkan hasil yang baik dan memenuhi aspek keadilan. Sebelumnya diketahui, saudara, 2 oknum polisi telah dicopot dari jabatannya buntu terlibat dalam permintaan, yakni terkait uang kepada Supriyani saat melakukan penyelidikan. Diketahui 2 oknum polisi yang dimaksud yaitu Kapolsek Baito, yakni Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin.
Adapun pencopotan terhadap keduanya tertuang dalam surat perintah Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara tertanggal Senin 11 November 2024 lalu. Dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa, serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim Polsek Baito Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim ini berasal dari surat perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kasikum Polres Konsel. Sementara itu Aibtu Indrianto mengisi posisi Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personel tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabid Propam Polda Sultra Kombes Pol Muhammad Soleh mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui total ada 7 personel kepolisian yang diperiksa oleh Bid Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak 4 orang dari Polres Konawe Selatan dan 3 orang dari Polsek Baito. Dalam sidang lanjutan kasus guru Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, pada Senin 11 November, Jaksa Penuntut Umum atau JPU memberikan tuntutan bebas terhadap terdakwa. Jaksa Ujang Sutisna menyampaikan sejumlah pertimbangan terkait tuntutan terhadap Supriyani. Menurut Ujang, tak ada hal yang memberatkan. Sedangkan untuk hal yang meringankan, Supriyani bersikap sopan selama persidangan.
Selain itu, Supriyani memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian orang tua. Supriyani juga tercatat telah menjadi guru honorer di SD 4 Baito sejak tahun 2009 hingga kini. Ditambah Supriyani yang belum pernah dihukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, meski perbuatan terdakwa adalah pidana yang dapat dibuktikan, namun perbuatannya tak dapat dibuktikan adanya sifat jahat, sehingga terdakwa tak dapat dikenakan pidana. Merespons tuntutan jaksa, pengacara Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan pembacaan tuntutan oleh JPU masih belum jelas. Pasalnya, alasannya tidak masuk dalam alasan pembenar atau pemaaf. Adapun sidang lanjutan Supriyani akan dilaksanakan pada Kamis 14 November mendatang dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum.